Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Susanto, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengerjakan soal-soal UTBK yang bentuknya TPS. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena kelas 12 sebentar lagi akan menghadapi berbagai aktivitas yang orientasinya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan pola yang biasanya diikuti dari awal adalah pola untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Nah, biasanya nanti nih Januari disibukkan untuk bagaimana apakah masuk eligible atau tidak untuk masuk di SNMPTN melalui jalur prestasi rapot ya. Jalur rapot dan jalur prestasi. Nah, kalau ternyata masuk, alhamdulillah. Dan kalau ternyata belum beruntung atau belum masuk, maka kita bisa melalui jalur yang kedua, melalui jalur tes. Nah, ketika jalur tes itulah kita harus persiapan. Bentuk soalnya seperti apa. Dan kementerian sudah menyampaikan bahwa semua siswa calon peserta SNMPTN, SBMPTN itu akan mengerjakan soal TPS. Di antaranya adalah literasi kognitif, literasi bahasa Indonesia, literasi matematika, dan literasi bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan bahas literasi kognitif. Kenapa kita bahas ini? Karena kadang-kadang siswa ini agak kesulitan, karena di sekolah, kita di sekolah ini jarang bahas ini. Maka saya akan perkenalkan bagaimana bentuk soalnya berkaca dari soal-soal sebelumnya ya. Coba kita lihat soalnya. Kita lihat contoh soal uh, nomor 1 ya. Nomor 1. Pembahasan soal UTBK tes potensi skolastik TPS, penalaran kognitif. Nah, kalau kita menghadapi soal yang berbentuk teks, salah satu strateginya agar mudah menjawab soalnya adalah kita baca dulu soalnya. Dia minta apa, barulah kita cari jawabannya. Contoh di soal ya. Berdasarkan bacaan tersebut, manakah simpulan? Kita mencari simpulan. Kalau mencari simpulan berarti otomatis kita harus uh, membaca teksnya. Ya, kita baca ya. Dalam kasus pesawat jatuh atau kehilangan daya angkut stall, ada efek yang bisa dialami oleh penumpang. Hal ini berkaitan dengan akselerasi atau percepatan gaya gravitasi yang kemudian dikenal dengan istilah G-force atau dengan gaya G. Normalnya akselerasi yang bisa diterima oleh manusia itu tidak lebih dari 9G. Pada saat pesawat jatuh, akselerasi gaya gravitasi yang dihasilkan adalah sekitar 12G atau 12 kali gaya gravitasi. Namun, manusia hanya bisa beradaptasi dengan G-force sebesar 1G. Manusia akan mengalami penglihatan menyempit dan pandangan menjadi hitam atau black out apabila darah mengalir deras ke kaki dan jantung tidak dapat memompa cukup kuat. Darah mengalir deras ke kaki dan jantung tidak dapat memompa cukup kuat apabila manusia mengalami akselerasi lebih dari yang bisa diterima. Pada akhirnya manusia akan pingsan ketika mencapai kecepatan tersebut. Nah, coba kita lihat ya pilihannya. Yang A, manusia akan mengalami penglihatan yang menyempit dan pandangan menjadi hitam atau blackout jika manusia tidak mengalami, kalau tidak akan mengalami akselerasi berarti tidak akan blackout kan? Maka pasti dia salah. Maka bukan jawaban ya. Bukan jawaban. Yang B sekarang. Manusia akan mengalami penglihatan menyempit dan pandangan menjadi hitam atau blackout jika darah tidak mengalir deras ke kaki dan jantung tidak dapat memompa cukup kuat. Akibat apa? Di sini tidak disebutkan seperti dalam teks akibat akselerasi, maka masih belum sesuai. Ya. Lihat yang C. Manusia akan mengalami penglihatan menyempit dan pandang menjadi hitam atau blackout jika manusia mengalami akselerasi lebih dari yang bisa diterima. Ini sesuai dengan yang ada dalam teks ya. Akselerasi lebih yang bisa diterima, maka dia akan mengalami blackout gitu loh. Blackout di sini berarti sesuai dengan teks, maka jawabannya pasti jawabannya C. Jawabannya C ya. Kalau yang
D. Manusia mengalami aksi lebih dari yang bisa diterima jika manusia akan mengalami penglihatan ini hubungannya bukan sebab akibat sebab tidak nyambung, maka salah. Manusia tidak akan mengalami aksi lebih dari yang bisa diterima jika manusia akan mengalami juga salah, karena hubungan sebab akibatnya salah. Mudah kan? Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Ternyata nomor 2 itu teksnya sama ya. Nah, pertanyaannya adalah, manakah informasi berikut yang dapat memperlemah? Kata kuncinya memperlemah pernyataan. Dalam kasus pesawat jatuh, kehilangan daya angkut atau stall, efek yang bisa diterima oleh penumpang. Nah, ketika pesawat mau jatuh, efek yang bisa diterima penumpang bagaimana? Nah, ini yang memperlemah ya. Penumpang mengalami kedakan tidak sadarkan diri. Betul kan? Tadi kalau G-force-nya lebih dari 1 dia bisa pingsan. Berarti ini mah bukan memperlemah tapi memperkuat. Berarti bukan jawaban, karena memperkuat. Yang B, ketika terjadi kecelakaan, darah penumpang akan naik. Sangat mungkin. Karena ketika ketakutan, kaget, maka darah akan naik. Mendukung kan? Memperkuat kan? Bukan memperlemah. Karena kita mencari yang memperlemah. Ya kan? Kemiringan sudut pesawat melebihi batas sehingga dapat terjadi kecelakaan. Nah, ketika pesawat itu mengalami G-force, kemiringannya melebihi batas akan jatuh dan kecelakaan kan? Otomatis berarti itu memperkuat. Berarti bukan jawaban. Nah, yang D, pilot menggunakan autopilot karena belum siuman. Ya, pilot juga sama manusia. Kalau G-force-nya lebih dari 1, dia akan pingsan, maka automatically pesawat akan menggunakan autopilot. Ya, ini juga mendukung, maka bukan jawaban. Yang E, pasti jawabannya yang E. Kenapa jawabannya E? Terdapat penumpang yang membaca majalah. Masa pesawat mau jatuh malah pesawat penumpang baca majalah, penumpang baca majalah nggak mungkin kan? Maka jawabannya berarti E. Jawabannya E ya. Jawabannya E, jelas sekali. Gampang kan? Oke, kita sekarang lanjut nomor 3. Ternyata nomor 3 teksnya sama. Manakah informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan memperkuat? Manusia hanya bisa beradaptasi dengan G-force sebesar 1G. 1G, ingat 1G. Nah, yang A, manusia tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan G-force sebesar 1G. Tidak hanya, berarti mampu lebih dari 1G. Berarti bukan memperkuat dong, memperlemah. Maka dia salah. Nah, yang B, manusia dapat menyesuaikan diri dengan G-force lebih dari 1G. Kan maksimal 1G. Berarti juga dia manusia dapat menyesuaikan diri dengan G-force lebih dari 1G. Kan maksimal 1G kan? Berarti dia memperlemah. Nah, jawabannya salah. Berarti yang itu yang B juga salah. Yang C, manusia mampu mengubah dirinya sesuai dengan keadaan lingkungannya dengan baik, dengan kondisi apapun. Oh, berarti dia memperlemah karena tidak sesuai. Ya, bukan jawaban. Yang D, manusia memiliki penyesuaian dengan G-force sebesar 1G. Sama kan? Sama kan memperkuat dengan pernyataan. Maka jawabannya berarti jawabannya D. Jawabannya D ya. Gampang ya? Ada manusia normal yang tidak mampu melebihi takdir. Tidak ada hubungan dengan soal. Yang ini salah. Oke, baiklah. Mudah ya. Sekarang kita lihat nomor 4. Angka pengangguran di Kabupaten X, pengangguran di Kabupaten X itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut ahli ekonomi, pembukaan pabrik tekstil pada tahun ini berkontribusi. Ada pabrik tekstil dibuka berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran daerah tersebut. Berarti ada hubungan dong. Apa? Pabrik tekstil menerima banyak tenaga kerja dari Kabupaten X. Betul nggak? Sehingga angka penganggurannya menurun. Ini sudah pastilah jawabannya A. Ini udah pasti, maka jawabannya A. Kita ambil contoh sampel yang B. Beberapa warga Kabupaten X mencari pekerjaan ke kota lain. Baru mencari kan belum dapat pekerjaan, belum pasti mengurangi. Maka tidak ada hubungan. Maka jawabannya pasti A itu. Udah dipastikan. Jawabannya A. Jawabannya gampang kan? Karena B, C, D, E itu salah. Ya. Sekarang kita lihat yang 5 ya. Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat menginjakan kakinya ke tangga bus, salah satu sepatunya lepas. Salah satu sepatunya dari kakinya, kemudian sepatu itu jatuh ke jalan. Sementara itu pintu bus lalu
tertutup dan bis langsung bergerak. Sehingga si bapak itu tidak bisa memungut sepatu yang terlepas tadi. Pertanyaan ini kata kunci nih di pertanyaan. Hubungan sepatu dengan yang dimiliki bapak dengan kakinya. Hubungan sepatu dengan kaki. Ingat loh. Hubungan sepatu dengan kaki. Sama dengan hubungan. Yang A. Cat yang dimiliki oleh pelukis terkenal dengan kuasnya. Cat dengan kuasnya kan tidak hubungan dengan dipakai oleh bagian tubuh kan? Maka jawabannya berarti salah. Yang A salah. Yang B, meja yang dimiliki oleh seorang camat dengan ruangannya. Meja dengan ruangan, meja dengan tubuh kan tidak dipakai. Gak ada hubungan, maka dia salah. Nah, anting yang dimiliki oleh artis wanita dengan telinganya. Anting dengan telinga, sepatu dengan kaki. Nyambung kan? Nyambung kan? Maka jawabannya pasti C. Karena anting dengan telinga. Kenapa Pak? Bukan D. Coba kita lihat. Jari yang dimiliki dengan cincinnya. Jari dengan cincin. Kan harusnya, tadi kan sepatu dengan kaki harusnya cincin dengan jari. Bukan jarinya dulu. Maka dia, karena jarinya dulu, maka dia salah. Kalau D benar, juga benar. Kepala dengan topi. Harusnya topi dengan kepala. Maka pasti dipastikan jawabannya C. Mudah kan? Nah, itulah gambaran bagaimana mengerjakan soal UTBK yang kategorinya penalaran kognitif. Mudah ya. Kuncinya adalah banyak berlatih dan mulailah kenali soal-soalnya dan jangan lupa banyak membaca. Insya Allah sukses. Mudah-mudahan bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.